Petir bukan sembarang petir, petir menyambar si pokok kates. Hmm. Terima kasih Pak Hardi Hood sudah hadir. Selamat datang di Go Kepri Podcast. Masya Allah. Halo sahabat, hari ini Go Kepri kedatangan calon wakil wali kota Batam, Pak Hardi Selamat Hood. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya enaknya manggil Bang Hardi aja kali ya Pak ya. Ya, jangan sampai adik aja lah. Bang Hardi. Boleh yang lain boleh. Biar lebih dekat begitu Pak ya. Iya, iya. Sahabat Kepri, untuk informasi ya, Bang Hardi ini melanjutkan kampanye sebagai calon wakil wali kota berdampingan dengan Pak Nuryanto ya. Iya, benar. Setelah kampanye pemilihan PDIP di awal tahun kemarin. Bang Hardi ini nyaris tak pernah masuk bursa transfer calon wakil wali kota. Benar. Namun di akhir-akhir malah jadi bidikan PDI untuk maju sebagai calon wakil wali kota. Nanti kita akan tanya sahabat Kepri, kenapa Bang Hardi ini memutuskan untuk maju sebagai wakil wali kota. Apakah memang diplotting oleh PDIP untuk menyerap suara masyarakat Melayu? Silakan Bang Hardi, mungkin bisa diceritakan sedikit ya, seperti apa mungkin awalnya begitu. Iya, iya. Pertama terima kasih Go Kepri Podcast mengundang saya, satu kehormatan buat saya dan tentu juga satu kebahagiaan. Ini pertanyaan awalnya sudah menunggu. Buat saya politik adalah jalan hidup gitu ya. Walaupun saya menganggap ada jatuh bangun, menang kalah itu biasa saja. Tapi di akhir-akhir ini bukan menjelang, umur saya sudah 60 tahun ini, saya menganggap politik mungkin sudah hampir game over gitulah ya. Karena buat saya ya regenerasi penting, juga saya sudah merasakan nikmatnya berpolitik, dan saya menganggap ya bagaimana memberikan contoh teladan bagi generasi-generasi berikutnya. Maka pada saat ada pilkada, buat saya hanya ingin berpikir bagaimana membantu salah satu kandidat. Nah itu saja yang terbayangkan. Jadi saya tidak pernah mendaftar, saya tidak pernah bicara berkeinginan, saya cuma berbicara bagaimana nanti ada kandidat di Provinsi Kepulauan Riau, di Batam, atau di kabupaten lain yang benar-benar menurut pemikiran saya layak untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi itu saja sebenarnya. Jadi saya memang tidak terpikirkan, terlintas ataupun tidak. Nah, yang menjadi kejutan itu adalah pasca MK membuat keputusan di mana tidak hanya menghitung jumlah kursi, tapi jumlah suara yang sah bisa mencalonkan. Akhirnya PDIP dapat menggantikan kotak kosong yang pada saat itu diperkirakan di Batam kotak kosong. Jadi bagi saya pun itu peristiwa menarik aja, bahwa demokrasi harusnya orang jumpa orang bertanding dengan orang, mungkin orang melawan orang, tidak melawan benda. Jadi saya menganggap bagus gitu kan. Nah yang selanjutnya saya kira Bapak Nuryanto yang saya kenal sebagai ketua DPRD, saya kenal juga sebagai sahabat, tetapi memang kita beda tempat main gitu ya. Maksudnya saya jarang berjumpa, tiba-tiba telepon saya ngajak makan siang. Ya, dalam politik tidak ada makan siang gratis, tapi saat itu makan siang saya gratis gitu kan. Ngomong-ngomong, akhirnya, Bang, mau tak abang nanti misalkan PDIP ini bisa mencalonkan? Karena kalimat bisa itu kenapa disampaikan? Karena pada itu ada keinginan DPR merevisi undang-undang pilkada. Jadi belum ada kepastian juga. Mau tidak abang jadi wakil saya, karena kemungkinan besar saya akan ditunjuk oleh PDIP menjadi calon wakil wali kota Batam. Ya saya bilang, ya bismillah, wait and see bagaimana perkembangan. Kalau memang ada jodoh, tidak kemana. Jadi perjalanannya ternyata dapat diteruskan, mencalonkan, dan akhirnya last minute menjelang penutupan pendaftaran, PDIP memutuskan memberikan rekomendasi Nuryanto Hardi. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau bilang terkejut saya mencalonkan, tidak seakan orang, saya pun terkejut juga. Semua terkejut loh Pak. Semua terkejut. Nah itu sebenarnya ceritanya. Oke Pak.
kalau kita bilang kan tadi Bapak terkejut. Nah, kami semua terkejut juga gitu karena memang Bapak tidak masuk dalam bursa-bursa itu gitu kan. Ya, jadi bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan dengan perhitungannya seperti apa, Pak? Kalkulasinya seperti apa? Dan kemudian apakah memang ini hanya sekedar mendaftarkan diri untuk tidak tidak melawan kotak kosong gitu. Nah, apakah memang ada keinginan memang benar-benar untuk menang, Pak? Iya. Iya, dalam suatu pertandingan, kalau ada yang tiba-tiba tidak mau menang, itu aneh. Setiap pertandingan, pasti orang mau menang. Pada saat dia bertanding, malah ada orang ingin menang mudah, yaitu melawan kotak kosong kan. Nah, itu kan ingin menang juga sebenarnya. Nah, bagi kami, saya masuk itu, pada saat ada kotak kosong bisa mencalonkan, saya berharap ada yang berada di situ sebagai pejuang demokrasi menggantikan kotak kosong. Lalu pejuang demokrasi itu diberikan kesempatan kepada saya. Ya, ini peluang besar buat saya yang saya hari ini menganggap demokrasi itu harus dijalankan dengan benar dan dapat menjadi contoh pada generasi selanjutnya. Berarti tugas saya pada saat dipinang oleh PDIP, saya menganggap alhamdulillah Allah jadikan saya sebagai salah satu pejuang untuk menegakkan demokrasi. Saya tertarik pertama di situ saja. Kalau teman-teman ada berkawan saya di FB menjelang keputusan MK, saya termasuk orang yang paling bersuara tentang bagaimana memperjuangkan kotak kosong itu. Dan malah kami ingin menjadi tim suksesnya kotak kosong. Nah, gitu. Nah, ternyata saya dipilih untuk menggantikan itu. Nah, itulah semangat yang akhirnya muncul di saya, yang harusnya saya sudah resign di dunia politik, saya bangkit untuk mewakili kawan-kawan yang merasa mendukung kotak kosong itu, dan saya pun merasa dijadikan sebagai salah satu pejuang untuk menyelamatkan demokrasi Kota Batam. Jadi itu sebenarnya makna terbesar. Nah, sekarang saya sudah bertanding, saya sudah masuk dalam arena. Ya, saya kan tidak boleh balik badan lagi, dan saya harus memenangkan pertandingan itu. Saya boleh hampir kalah, tapi menang. Jangan hampir menang, tapi kalah. Nah, itu kan seperti Indonesia lawan Bahrain. Aduh. Gini Bang, kami juga dapat itu ya Pak ya, dapat cerita bahwasannya memang ada tiga nama sebelumnya. Apakah benar nih Bapak memang muncul begitu atas restu salah satu paslon, salah satunya Pak Rudi? Benar nggak Pak cerita-cerita itu? Wallahualam kalau di PDIP ya. Tapi saya tahu PDIP waktu itu mendukung Ibu Marlin awalnya, setelah itu berpindah ke Pak Jeffrydin, setelah itu ada Pak Irwansyah. Tapi saya hanya mendengar. Nah, begitu juga pada saat saya dicalonkan, saya tidak melihat langsung fakta-fakta usulan dari DPC PDIP terhadap 3 kandidat itu. Saya tidak melihat itu. Ya, saya cuma diundang, hadir, dibawa ke Jakarta, pulang dapat rekomendasi. Nah, itu. Nah, pertanyaan lain selalu saya ditanya, apakah Pak Hardi ini didukung oleh Pak Rudi? Rudi itu kawan sekolah saya, kawan SMA saya, kawan SMA 1 di Tanjung Pinang. Kami sudah kenal lama dari sama-sama IPA, beliau IPA, saya IPA. Kadang kalau di SMA dulu, kalau IPS kan agak kurang kenal ya, karena biasanya malah kelasnya berbeda. Kemudian Pak Rafi kawan SMP saya itu kami sudah akrab sebelumnya. Perjalanan Pak Rudi dalam politik pun kami selalu diskusi bagaimana awalnya dia di PKB, di Demokrat, kemudian di Nasdem. Ya, saya juga dianggap mungkin beliau penasihat politiknya juga lah. Sebagai sama-sama teman diskusi. Dan saya juga waktu saya di DPD, saya juga minta nasihat beliau bagaimana saya juga bisa memenangkan di DPD. Malah dalam beberapa kesempatan saya bersama-sama dalam satu panggung dengan beliau. Jadi buat saya dengan Pak Rudi adalah kawan sekolah dan juga kawan berpolitik. Nah,
pertanyaan pokoknya apakah Pak Rudi mendukung saya? Kalau saya mau jujur, Pak Rudi bilang dia sudah mendukung paslon lain. Waktu saya mengabarkan saya dicalonkan oleh PDIP, langsung dia bilang, aduh, saya sudah mendukung paslon lain. Nah, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa lah, Rud, saya bilang kan. Ini buat saya ikut dalam kontestasi ini karena ingin jadi pejuang demokrasi. Jadi saya cuma minta tanggapan Rudi aja lah, bagaimana? Iya. Dia bilang, ya terserah kau aja lah. Saya berpikir ya, karena dianggap terserah, ya sudah saya jalani aja. Dan ini kalimat ini bukan saya rekayasa, demi Allah, kalimat itulah yang dia sampaikan saya waktu saya, ini bukan WA, saya bertemu dalam satu kesempatan yang tidak khusus sebenarnya, karena kebetulan berjumpa dan saya menggunakan kesempatan itu untuk menanyakan beliau. Kalau hari ini beliau dukung saya atau tidak dukung saya, buat saya itu misteri aja lah. Saya mau didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita bersandar kepada manusia kita lemah, kita bersandar pada Allah. So. Sambil diminum Ya, kita ya, nyantai makasih. aja ini sambil Masih banyak ngobrol. pertanyaan? Masih banyak ini. Masya Allah. Kita keroyok nggak apa-apa ya, Bang ya. Jadi gini Bang, Ya, siap. bagaimana tanggapan dengan brotherhood yang lain Bang? Ini menarik nih Bang, karena kan sepak terjang dari keluarga Hood ini kan di Kepri ya khususnya, dan di kabupaten kota yang lain itu kan cukup apa ya namanya, cukup ternama gitu. Nah, bagaimana pendapat dari keluarga Hood untuk Abang maju di Pilwako Batam ini Bang? Awalnya mereka tidak tahu. Saya hanya beritahu yang hampir berkemungkinan saya dicalonkan oleh PDIP. Maksudnya hampir gini. Cak Nur, Bapak Nuryanto telepon saya malam jam 10. Bang, besok abang ke Jakarta, Bang. Kita ketemu dengan DPP PDIP. Dalam pemikiran saya, wah ini jadi nih. Nah, pada saat itu saya beritahu dengan keluarga saya, kami 6 orang adik-beradik laki semua. Saya bilang, bismillah, besok saya ke Jakarta, pesawat pertama, untuk bertemu dengan DPP PDIP. Doakan saya bisa mencalonkan sebagai wakil wali kota Batam di pilkada nanti. Ya mereka terkejut semua, pakai meme macam-macam. Nah, keluarga Hood ini kami alhamdulillah dilahirkan dalam, menurut orang itu banyak bicara dalam politik di Kepulauan Riau. Agak sombongnya kayak keluarga John F. Kennedy lah di Amerika. Padahal jauh sekali. Padahal yang berpolitik itu cuma 3. Bang Huzrin Hood, saya, kemudian Rusnizar Hood, adik saya yang pernah jadi wakil ketua DPRD Kepri. Abang saya yang paling tua, Herizal Hood, dia ASN murni sampai pensiun, tidak banyak cerita politik. Adik saya Henry Kurniawan Hood juga ya ikut-ikutan tetapi tidak istilahnya berpolitik praktis. Termasuk abang saya Herman Hood di Bandung. Jadi karena ada 3 nama Hood ini, seakan-akan keluarga Hood ini mendominasi. Sebenarnya ini kan bantuan Go Kepri aja lah yang siarkan lebih kuat gitu ya. Nah, mereka alhamdulillah setelah saya beritahu mendukung penuh, karena dalam politik bagi kami kan kebiasaan gitu ya. Tidak ada sebenarnya yang surprise, yang istilahnya oh tiba-tiba mencalonkan, enggak lah. Abang saya pernah, adik saya pernah jadi calon wakil wali kota New Pinang. Saya dulu pernah jadi calon Bupati Bintan. Abang saya juga pernah Bupati Kepulauan Riau terakhir. Jadi kalau soal calon-calon ini bagi kami mendengarnya ya biasa aja, alhamdulillah. Dan alhamdulillah walaupun mereka di Tanjung Pinang, mereka support saya, dan banyak kalau weekend datang ke Batam, kemudian kita diskusi bagaimana ke depan. Dan tentu juga mereka bekerja mencari teman-teman relasi yang di Batam untuk membantu ya penambahan suara di Batam, walaupun dapil mereka tidak di Batam, tapi ketokohan Bang Huzrin saya rasa tidak diragukan. Adik saya juga sebagai
pernah jadi sekretaris Demokrat Provinsi Kepri, tentu juga banyak relasinya di Batam. Saya bersyukur punya adik-beradik yang kuat, tapi saya rasa yang menjadi lebih kuat tuh karena nama HUT-nya. Iya, iya, itu unik sih, Pak. Unik sih, Pak. Jadi apa sendiri ya? Label sendiri begitu. Nama bapak saya Bang HUD, Hmm. HOOD, tapi kemungkinan dulunya HUD, nama Nabi. Oh, oke. Karena setelah itu ada nama adiknya Ismail, dia Nabi Hud. Cuman bapak saya SMP-nya di Singapura. Jadi mungkin dia waktu itu nonton film Robin Hood kan, dia bilang kalau nama HOOD ini lebih keren kayaknya gitu. Tapi beliau almarhum lahir di Pulau Bulu di Batam. Hud bin Dahlan itu lahir di Pulau Bulu. Dahlan bin Ihsan, kakek saya, bermakam di Pulau Bulu. Kalau bapak saya almarhum bermakam di Tanjung Pinang. Jadi kami kalau ikut silsilah ya orang Pulau Bulu, orang Batam gitu. Iya. Cuman alhamdulillah Pulau Bulu kan dulu sentra ekonomi bagi Batam. Batam belum ada sama sekali. Maka kota ataupun kampung besarnya itu ya Pulau Bulu. Maka orang tua saya, kakek saya memang dilahirkan dan makamnya di Pulau Bulu. Pak, ini kita beralih sedikit setelah dapat rekomendasi dan sekarang sudah jadi calon wakil wali kota. Waktunya singkat nih, Pak. Waktunya singkat, berapa minggu saja lah untuk kita mempromosikan diri begitu kan. Nah, ketika terpilih nanti Bapak pengen ngapain sebenarnya untuk Batam ke depan? Apakah sudah ada gambaran begitu yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Batam? Pertama kan kita memang bukan terlambat, tapi baru mendaftar, gitu ya. Yang kalau dalam rancangan KPU dalam arti tahap-tahapan kampanye, ya kami ya pas di masa kampanye, yang lain sebelum masa kampanye, gitu ya. Jadi kami tidak merisaukan karena kami mengikuti tahapan KPU itu yang pertama. Jadi kami sama sekali tidak merasa terlambat. Yang penting kami melakukan percepatan dalam masa-masa kampanye ini. Nah, saya ini alhamdulillah konsentrasi saya kan sebagian hidup saya dibesarkan di bidang pendidikan. Saya ngambil S1-nya IKIP Bandung, kemudian sampai S3 pun saya filosofi pendidikan di Malaysia. Jadi saat ini pun saya dosen di beberapa kampus dan juga mengelola pondok pesantren di Batam. Jadi saya berharap dan saya sudah sampaikan juga ke Bapak Nurianto, Cak Nur, untuk setidak-tidaknya memberikan ruang yang lebih besar kepada saya untuk mengurusi pendidikan di Batam. Nah, SD, SMP, pendidikan dasar, itulah sebenarnya pendidikan yang harus dikuatkan oleh tidak hanya Batam, seluruh pendidikan dunia ini memang memprioritaskan pendidikan dasar harus tingkat kualitasnya harus betul-betul ditanamkan kepada peserta didik sehingga dia menjadi fondasi yang kuat. Maka itulah cita-cita besar kami bersama Nadi Nurianto Hardi yang kita akan buat Batam mudah bersekolah. Mudah apa saja? Mudah didapatkan sekolahnya, mudah bersekolah gratis, mudah sarana prasarana transportasinya gratis, mudah pakaiannya, kelengkapannya gratis. Lalu Pak Hardi ditanya juga saya, apakah gratis menjamin kualitas? Iya, betul. Nah, pertama kita ingin memberikan kemudahan dulu. Di mana-mana di dunia ini pendidikan dasar itu gratis. Nah, setelah itu baru kita bicara bagaimana kualitas gurunya. Karena di mana-mana, kalau kita sederhanakan, manakah meningkatkan kualitas pendidikan? Jawabnya meningkatkan kualitas guru. Lalu bagaimanakah meningkatkan kualitas guru? Salah satunya mensejahterakan guru. Sebenarnya kan lingkarannya itu saja. Walaupun teori banyak macam-macam. Tapi kita akan bicara terhadap 3 poin. Bagaimana pendidikan dasar mudah didapat dengan segala fasilitas kemudahan. Bagaimana peningkatan kualitas guru. Dan bagaimana juga kita menjamin kesejahteraan guru. Nah, ini yang menjadi cita-cita besar saya bersama Cak Nur untuk bagaimana Batam memperkuat pendidikan dasar
sebagai fondasi melanjutkan dia ke pendidikan atas. Karena kita tidak mau kita lemah di pendidikan dasar, akhirnya peserta didik nanti di SMA dia semakin lemah, di perguruan tinggi juga semakin lemah, lulus SMA, lulus sarjana, tapi tidak kompeten, tidak menunjukkan kompetensi yang ada pada dirinya. Mereka hanya mendapatkan ijazah, tetapi tidak dapat mempergunakan ijazah sebagai bahagian corak ataupun style daripada yang didapatnya pada saat di kampus atau dimanapun. Itu stressing saya di situ sebenarnya. Kalau masalah pendidikan memang kompleks ya. Bang Hardi melihat pendidikan sekarang seperti apa? Kira-kira sektor mana yang paling utama untuk dirubah? Apakah gurunya? Apa mungkin saprasnya dulu? Dari mana, Bang? Batam ini banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, di manakah titik awal sampai titik akhir, pendidikan tidak akan berakhir sampai kapanpun. Dia akan agent of change gitu, melakukan selalu kayak satu tempat untuk melakukan perubahan. Sarana-prasarana hari ini di pendidikan dasar terutama negeri berduyun-duyun masyarakat masuk, malah overload, malah banyak juga yang tidak dapat. Nah, ini juga akan kita lakukan perbaikan. Lalu kalau kita bicara nanti over, bagaimana kebutuhan guru? Murid banyak, guru tidak ada. Saya dapat mendengar hari ini bahasa Inggris sudah menjadi kewajiban di pendidikan dasar. Tapi guru bahasa Inggris tak banyak. Nah, itu juga membuat hari ini mata pelajaran bahasa Inggris misalkan hanya ya say hello aja, how are you, fine thank you, in how are you, gitu-gitu aja, tidak menjadi modal untuk pendidikan dasar mereka. Nah, berarti ada bahagian guru juga harus di upgrade, kemudian juga mungkin dibutuhkan karena tidak ada guru tersebut, tetapi saya sangat yakin Batam ini mereka sangat terbuka untuk dapat siapa saja bicara pendidikan, dan para guru harus menjawab tantangan di luar masyarakat yang menghendaki pendidikan berkualitas. Mau saya gini, apa yang dikehendaki oleh orang tua murid, apa yang dikehendaki oleh masyarakat terhadap kualitas pendidikan, itu yang kita harus dengar dulu. Kemudian setelah kita dengar itu, baru kita tahu titik keinginannya, apakah karena kekurangan atau mungkin ada keutamaan, ini yang akan kita usung untuk perbaiki. Nah, dari sana baru kita yakin dapat merawat pendidikan di Batam lebih baik. Tapi saya sangat yakin pendidikan dasar adalah modal dasar, dan saya sangat yakin dari pendidikan dasar lah anak-anak kita bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa pada saat dia menempuh di jenjang-jenjang berikutnya. Alhamdulillah saya sudah pernah belajar di Jepang, kemudian Korea, dan malah sampai ke Finlandia untuk mengetahui pendidikan-pendidikan yang berhasil di dunia, bagaimana bisa dapat tolak ukur sekolah-sekolah ataupun ranking-ranking pendidikan terbaik dunia. Finlandia, kalau di jajaran Asia ya Jepang, Korea, kita juga tidak menutup Singapura. Nah, lalu kan tentu tidak bisa apple to apple, tidak bisa kita perbandingkan itu. Tetapi kunci dasarnya sama. Bagaimana hari ini kita ingin mengajarkan anak-anak kita, mereka mempunyai karakter yang kuat untuk mempersiapkan dirinya ke depan dengan salah tantangan teknologi informasi yang luar biasa. Nah, inilah yang akan kita fondasikan, yang berasaskan ilmu dan tentu berteraskan kebudayaan setempat. Sebagai senator yang dikenal di dalam bidang pendidikan, abang kan juga giat dalam budaya, bahkan mendapatkan gelar seniman gitu, Bang. Nah, bagaimana abang bisa meyakinkan masyarakat bahwa budaya itu bagian penting gitu, Bang, dari pembangunan gitu? Visi Nadi Nuryanto Hardi itu
yang tidak dapat kami lepaskan adalah tentang kebudayaan. Kita menyebutnya melahirkan Batam Bandar Dunia Madani yang maju, adil makmur, berbudaya. Masuk kata berbudaya. Baru harmoni dan berkelanjutan. Kebudayaan itu kan tidak dapat dipisahkan karena kebudayaan itu lahir dari pembentukan manusia. Jadi kalau agama ini kan ciptaan Allah, tapi kebudayaan adalah ciptaan manusia. Nah, kebudayaan inilah yang kita rawat hari ini sebagai yang saya sebut tadi juga sebagai pendidikan karakter. Karena kita sangat yakin, apalagi orang Melayu, menyandarkan lagi kebudayaannya kepada keagamaan. Adat bersindikan syarak, syarak bersindikan kitabullah. Maka kalau kita lihat runutnya, dapat dipisahkan antara kekuatan adat dengan bagaimana hal-hal yang menjadi pegangan kitabullah bagi terutama orang-orang Islam. Nah, berarti di Batam ini, warisan kebudayaan itu harus kita tunjukkan sebagai warisan yang menunjukkan Batam ini tidak hanya sekedar kota industri pariwisata, tapi kota-kota yang berkebudayaan, yang berasaskan payung kemelayuan itu. Nah, oleh karena itu, bagi kami, mungkin ke depan, insya Allah kalau Nadi terpilih ini, kita akan utamakan itu tidak hanya sebagai kebudayaan adalah produk kreativitas manusia untuk juga dinikmati oleh wisatawan, tetapi sesungguhnya kebudayaan adalah khazanah yang tak dapat terpisahkan dalam menciptakan manusia yang berkarakter. Maka ke depan anak-anak Batam ini ya kalau tamat SD ya paling tidak bisa berpantun lah ya. Iya. Kalau praktisnya gitu lah ya. Tahu gurindam gitu ya. Karena itulah kekuatan kita, menjiwai kita sebagai orang yang akhirnya nanti dapat menunjukkan keilmuan teknologi yang dahsyat tetapi berpijak kepada kebudayaan yang kuat. Saya sangat merindukan itu, generasi-generasi ke depan yang takluk kepada adat tapi juga habitnya adalah habit ke depan yang teknologi ke depan ini dahsyat. Mungkin nantilah teman-teman di sini yang merasakan, bukan saya. Ini yang harus kita padukan. Karena kesempatan ke depan ini, kita mungkin kalah di teknologi, atau sulit mengejar kemajuan teknologi, artificial intelligence luar biasa, tapi nikmat berpantun itu tidak bisa diwakili oleh AI. Betul, Ya kan? betul. Nikmat membaca gurindam, kita bersopan santun, kita beradab, itu tak dapat diciptakan oleh AI. Maka ke depan ini selain orang yang menguasai IT atau teknologi informasi, yang akan lebih kuat adalah orang yang berkarakter. Karakternya tentu berdasarkan adat istiadat, berdasarkan kebudayaan tadi yang lebih besar. Saya rasa di situ. Kualitas guru juga mempengaruhi berarti Pak ya. Kualitas guru di situ. Nah, sekarang ini masih masif Pak perekrutan guru yang kita bilang kualitasnya kurang begitu kan. Dan pemerintah juga menyediakan lulusan-lulusan terbaik mungkin dari universitas dan juga lulusan program posisi guru dari Kemendikbud begitu. Nah, bagaimana Bang Hardi mengutamakan guru-guru berkualitas ini? Jadi di setiap sekolah itu tidak ada lagi merekrut honor yang memang tidak sesuai gitu. Karena kita tahu honor sekarang kan masuknya ya kenal ini, kenal itu gitu kan. Kita tidak mau menyebut itulah. Tapi sementara ada lulusan-lulusan bagus yang memang yang punya kompeten dan sertifikasi begitu. Bagaimana Pak Hardi untuk memang kebutuhan guru kita banyak begitu kan, tapi yang diutamakan yang tentu yang profesional, bukan yang sekedar ada begitu. Seperti apa mungkin dari Bang waktu Hardi saya ke Finlandia, saya tanya bagaimana mereka bisa nomor 1 di dunia. Dia bilang guru. Lalu ternyata di Finlandia cita-cita lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi kemana? Keguruan. Menjadi orang
menjadi guru. Dan ternyata yang diterima menjadi guru itu adalah orang-orang yang terhebat. Anak-anak lulusan SMA yang ya jenius, yang mempunyai memang kekuatan dirinya untuk menjadi guru. Jadi saya heran gitu. Kalau di kita kan kalau ditanya, Nana citanya jadi apa? Dokter. Nana cita engineering gitu ya, atau ditambah sekarang YouTuber lah ya. Ya, yang terbaru. Nah, mereka menyebutnya mau jadi guru. Karena profil guru tuh dianggap profil paripurna oleh mereka. Yang lengkap itu, keilmuannya, karakter, dan agak sulit juga kita membayangkan Indonesia kapan akan berpikir seperti itu. Betul. Karena hari ini guru yang diutamakan itu, yang kita utamakan itu, tetapi tidak mendapatkan perhatian yang diutamakan. Gitu. Nah, kembali ke persoalan klasik tadi. Bagi saya, Cak Nur, ke depan tentu kita harus upgrade guru-guru yang sudah tersedia. Kita harus training mereka. Guru itu juga harus ada sertifikasi. Sertifikasi itu kan menunjukkan dia punya kompetensi. Kan gitu. Bagi guru-guru yang memang tidak lulus sertifikasi dan tidak mempunyai kompetensi, ya kita minta mereka resign. Harus begitu. Lalu sebelum mereka kita vonis resign, ya kita upgrade. Jangan sampai kita vonis tapi kita tidak punya jalan keluar. Tapi setelah di-upgrade melalui pelatihan, upgrading itu mereka juga tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, ya kita mohon maaf. Karena kita sudah bantu dan kita berkeinginan ke depan memang kelayakan menjadi guru menjadi nomor satu. Karena saya bilang tadi, sederhana aja kalau kita mau meningkatkan kualitas pendidikan, ya kualitas guru. Tak ada cerita lain. Nah, inilah yang akan kita coba bagaimana memetakan keadaan guru di Batam hari ini. Saya yakin sekarang sudah bagus. Guru-guru juga sudah baik-baik. Insentif mereka juga jalan. Nah, yang kita inginkan adalah yang baik akan menjadi lebih baik. Nah, yang belum baik kita upgrade untuk jadi baik. Dan mohon maaf kalau memang tak dapat ditolong lagi, ya harus tidak berada di jajaran guru. Ini persoalan guru ini kan digugu ditiru. Jangan sampai yang ditirunya juga tidak dapat menunjukkan kualitas. Tapi sekali lagi saya memandang kasus Batam hari ini rasanya guru-guru Batam sudah baik. Tinggal bagi kami juga terus meningkatkan kualitasnya untuk guru-guru juga lebih baik, insya Allah. Gitu. Sambil diminum Pak, nyantai. Iya, silakan. Saya udah minum juga tadi. Ya. Emang kalau guru-guru ini betul-betul sekali begitu. Karena ya bahkan di pulau-pulau lah Pak, lulusan S1 belum selesai aja mereka bisa jadi guru begitu kan. Ya gimana kualitas siswanya jadi dulu malah tamat setara SMA ya, SPG namanya dulu, sudah jadi guru SD. Malah dulu guru tamat SMP ngajar SD. Tapi ini kan terus berjalan ya. Baru-baru ini juga walaupun dalam geseran 10 tahun terakhir yang wajib ngajar jadi dosen harus S2. Dulu kan tidak, S1 boleh. Ya ini mengarah ke arah tujuan yang lebih baik. Sekarang ini dosen malah kalau dia doktor tidak bisa naik ke tingkatan misalkan. Guru mungkin suatu saat harus S2, tidak hanya mungkin S1. Sekarang ada yang terbaru sertifikasi lagi. Iya, sertifikasi PPG harus. Karena apa ya? Guru ini kan profesi yang sama dengan dokter, yang juga mereka harus melewati intensif, melalui ya tadi sertifikasi, istilah baru sekarang. Tapi ya tadi ada ujian kompetensi. Nah, tapi yang jadi masalah itu sekarang perekrutannya itu loh Pak, yang tidak melihat kompetensi sertifikasi itu. Karena bisa dibilang lulusan PPG misalnya atau lulusan sarjana S1 itu kadang nggak kepake karena mereka tidak kenal nih dengan sekolah-sekolah tertentu begitu kan. Ya, sekarang harus kenal saya lah. Tapi kalau kenal saya harus lewat sertifikasi kompetensi juga. Karena kita tidak main-main lah ya. Saya selalu mengatakan
bagi kita serius di pendidikan dasar, anak-anak kita akan berhasil. Saya tidak membanggakan diri, tapi anak-anak saya, alhamdulillah, karena pendidikan dasarnya memang kami kuatkan. Dua dokter dan anak saya yang paling kecil malah lulusan Oxford University, dan sepertinya anak Kepri pertama yang lulus di sana. Lalu kenapa dia bisa sampai di sana? Ya kan karena penguatan pendidikan dasarnya sudah sudah bahasanya bagus, kemudian melek IT, akhirnya kemudahan dia akan dapat terus. Nah, kalau kita lupakan itu, ya sulit. Saya contoh selalu di mana-mana cerita bambu itu, akarnya itu, yang tidak nampak muncul keluar dari tanah itu 6 bulan bambu itu mempersiapkan akarnya. Setelah itu baru muncul tunasnya, dan dia sekarang tinggi berapa meter ke atas, diterpa angin gelombang bukan gelombang, diterpa angin badai, kokoh dia. Kenapa kokoh? Karena pondasinya kuat. Nah, pondasi pendidikan itu di mana? SD, SMP, plus di bawahnya ada PAUD dan TK. Itu yang harus golden age-nya itu, masa-masa umur keemasannya itu harus kita yakinkan bahwa mereka ke depan punya kemampuan yang tersembunyi, yang harus mereka tunjukkan nanti pada saat mereka sudah SMA atau universitas. Karena waktu SD orang anggap, alah, asal sekolah aja udah bagus lah. Kadang kita dulu, asal sekolah anak masih kecil aja, ikut mak aja. Kemana? Main ke Tanjung Pinang, balik lagi 3 hari tak sekolah. Sebenarnya tidak. Pendidikan dasar itulah diwajibkan mereka harus belajar dan ataupun menempa ilmu sekuatnya, karena setelah itu dia akan merasa happy dengan pendidikan apapun. Kita kadang-kadang terlalu memberikan kemudahan sampai terus ya merasa mudah terus belajar. Gitu. Ya, adik-adik juga merasakan kuliah apa yang didapat di pendidikan dasar. Kadang-kadang kita mencuai lalai untuk memperkuat di pendidikan dasar, karena kita anggap biasa aja lah, anak-anak dapat sekolah ya udah. Nah, Pak, kita kembali lagi lah bicara soal anak-anak muda nih. Nah, bagaimana nanti ketika Bapak terpilih sebagai pemimpin di Kota Batam, mewadahi kami sebagai generasi muda dalam pembangunan gitu. Dan ya kami ingin sebenarnya juga jadi bagian dari subjek pembangunan, bukan hanya sekedar objek pembangunan. Nah, bagaimana? Apakah ada wadah atau platform yang pantas untuk kami datangi sehingga kami bisa menyampaikan dan menjadi subjek untuk pembangunan? Saya selalu bicara dengan milenial, generasi milenial, Gen Z, tapi mungkin mereka menganggap ini orang tua yang tidak tak paham anak muda. Ya kan gitu. Bahasanya bahasa orang tua, bukan bahasa anak muda, bahkan bukan bahasa milenial, Gen Z dan seterusnya. Nah, inilah yang kita mempunyai jarak yang jauh gitu ya. Saya kira adik-adik di sini nih seumur dengan anak saya. Agak sulit saya bukan menafsirkan, dengan tepat saya bicara bagaimana anak-anak Gen Z dan kehidupannya. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu ya teman-teman semua di sini, adik-adik sekalian. Kami kan fasilitator kita pada saat itu. Kami supporting system. Kami tidak bisa masuk ke dalam jiwa milenial itu karena jiwa kami pasti berbeda. Dan mungkin agaknya akan ada bentrok dalam sisi tertentu kalau kita bicara bagaimana sikap misalkan, bagaimana pemikiran, bagaimana perlakuan generasi sekarang dengan generasi saya dulu. Saya tak boleh cerita hebatnya generasi saya dulu. Ya. Itu cerita hebat masa lalu. Kita harus cerita masa depan. Dan masa depan itu ada pada Gen Z. Ada kawan-kawan di sini. Nah, lalu bagaimanakah saya ingin memahami aspirasi itu? Ya kita harus diskusi. Kalau kalian semua menyatakan ini benar dan itu sesuai, dan kita juga nanti akan ada mentor
yang teman-teman mungkin jarak umurnya mendekati sehingga dapat menjiwai, dan itu layak untuk kita sebagai program yang kita lemparkan untuk masyarakat milenial Batam, kenapa tidak gitu. Tapi kalau saya memaksakan kehendak saya, pasti tidak akan banyak sesuai gitu. Walaupun saya mengadop dari mungkin pemikiran-pemikiran para ahli. Nah, oleh karena itu buat saya generasi sekarang adalah generasi zamannya. Generasi yang hidup, yang dulu juga saya tidak akan sama kehidupan dengan orang tua saya gitu. Nah, hari ini saya melihat apa yang terjadi pada Gen Z, apa yang terjadi pada generasi milenial, yang saya lihat tumbuh yang luar biasa itu adalah kreativitasnya. Yang mungkin yang harus dibenahi adalah pada generasi-generasi ini adalah daya tahannya. Karena saya lihat teman-teman sekarang ini ingin cepat, ingin mudah, dan mudah juga lupa gitu. Mudah meninggalkan Praktis. sangat praktis gitu. Nah, beda kami mungkin lebih tekun, lebih lama, lebih mendalam gitu ya. Tapi lebih lambat. Nah, gitu. Nah, inilah yang kita gabungkan pemikiran itu kepada generasi baru yang mungkin kita akan tetap melakukan di Batam ini. Kami akan bangun smart city yang berbasis IT, dan tentu juga kita menunggu kerja-kerja kreatif dari anak muda, startup, kita akan fasilitasi itu. Dan ini adalah tujuannya tidak lain, kita masuk ke revolusi dah 5.0 mungkin sekarang, bukan hanya 4.0. Artificial intelligence sekarang luar biasa. Kita tidak mau anak-anak kita kalah korban dari teknologi, yang teknologi itu mematikan mereka, bukan bersahabat dengan mereka. Nah, perlawanannya terbesar adalah kemampuan yang kita harapkan dari generasi baru ini adalah cuma keinginan saja. Kalau dia punya keinginan maju, keinginan berkreasi, kami akan fasilitasi. Setelah itu kita akan buat balai latihan kreativitas, tidak hanya balai latihan kerja. Kalau kerja kadang-kadang nggak kreatif. Maksudnya kalau Anda welding, balai latihan welding aja. Betul. Kalau Anda mungkin dikasih pelatihan jahit, ya jahit aja. Kita buat balai latihan kreatif. Karena dari sana mungkin muncul ide itu, dan kita lakukan bersama. Tidak juga kami memaksakan skill apa yang kita inginkan ke depan. Sekarang ini kalau menurut saya ada kesulitan besar dihadapi generasi baru ini. Pancarobanya luar biasa. Anda hari ini tiba-tiba berhasil ini, lupa itu berapa bulan kemudian Anda ketinggalan. Luar biasa. Dulu kan tidak. Bertahannya itu lama. Kalau sekarang cepat sekali. Dan itu kan perlu energi luar biasa anak-anak muda sekarang dibandingkan kami. Kami mungkin masih bisa ya berleha-leha, kemudian menikmati hasil. Tiba-tiba Anda sudah berhasil, keberhasilan Anda ditutup lagi dengan kehebatan orang lain. Anda tertinggal lagi. Anda harus melompat lagi. Dan itu kan harus join relasi, join grup dari kawan-kawan milenial Gen Z ini. Saya kira ya itu yang kami tunggu. Ada wadahnya sendiri Pak ya untuk anak-anak muda. Iya, pasti itu. Karena Batam sekarang menjadi tolak ukur umur produktif sangat tinggi dibandingkan generasi tua. Di kampung-kampung, misalkan di Karimun, generasi tuanya banyak. Bintan, Lingga, Natuna. Kalau Batam tidak. Generasi mudanya yang luar biasa. Nah, itu kemana? Padahal yang kita agak sedih, data menunjukkan Batam paling banyak pengangguran itu. Betul. Tadi saya simak ada balai latihan kreativitas begitu kan. Mungkin ada apa ya? Yang lain mungkin Pak untuk UMKM-nya mungkin ada juga nggak untuk diwujudkan juga tuh? Karena kan sebagian besar generasi Gen Z ini juga aktif di UMKM begitu kan. Nah, itulah yang kita namakan. Kami ini kan buat Batam mudah nih.
ada 5 Batam mudah. Oke. Supaya kenapa kami buat Batam mudah? Paling tidak mudah diingat dulu lah. Itu kan mudah bersekolah sudah saya sampaikan. Mudah bekerja. Nah, bekerja ini ya tadilah sertifikasi, kompetensi, balai latihan. Nah, termasuk balai latihan kreatif itu ada di mudah bekerja. Jadi Anda berada di situ. Lalu produk yang dihasilkan dari sana, kalau dia balai latihan murni dalam arti skill apa namanya yang dibutuhkan oleh pabrikan itu selesai. Tapi kalau Anda menghasilkan kreatif, kan harus ada modal. Maka ada yang ketiga, mudah berusaha. Mudah berusaha inilah kami berikan bantuan kepada UMKM yang kami targetkan satu bentuk kepedulian itu sebesar 25 juta rupiah. Lalu, apakah angka itu juga istilahnya angka tetap? Angka tidak juga, tergantung kita nanti melihat sejauh mana tingkat produk yang akan dikembangkan itu untuk dapat dimodalkan. Malah saya mendengar dana-dana CSR di sini banyak. Ya, kita dananya banyak tapi belum jelas nih arahnya nih kemana. Nah, kita arahkan. Sepanjang kita alhamdulillah misalkan diberikan kekuasaan, tentu kita akan minta pendampingan dari CSR itu. Saya dengar BI luar biasa, PLN juga, malah McDermott. Kemudian teman-teman yang ada di Nongsa itu banyak sekali. Nah, kita lengketkan produk yang dihasilkan oleh generasi muda ke arah perusahaan-perusahaan mana yang hampir mirip untuk mendapatkan bantuan CSR. Berarti mudah bersekolah, mudah bekerja, mudah berusaha, terakhir berempat mudah berobat, dan kelima mudah beribadah. Kelima poin ini menjadi misi besar kami untuk merubah Batam yang kita sebut bandar dunia yang madani. Tadi sudah ada 5M begitu kan. 5M yang memang kemudahan-kemudahan itulah dan mudah diingat oleh masyarakat begitu kan. Terus bagaimana nih strategi kampanyenya Bang Hardi nih untuk meyakinkan masyarakat bahwa 5M ini cocok untuk masyarakat Batam begitu. Strateginya seperti apa? Kami dengan Bapak Nuryanto tiap malam, tiap hari, tiap jam ini sekarang nih alhamdulillah, bukan bermaksud apa, undangan dari masyarakat ini luar biasa. Nah, itulah kesempatan kami mengkampanyekan, menyampaikan, memberitahu bagaimana 5M ini bisa menjadi penarik, daya tarik, dan diyakini oleh masyarakat. Saya ingin mengatakan pada semua pihak, yang pertama, dalam kehidupan kita ini pasti kita bercita-cita bersekolah. Dulu orang kampung, saya termasuk beruntung, teman-teman saya banyak tidak sekolah. Tapi saya bisa melepaskan diri keluar dari kampung, karena waktu itu di kampung, SMP-nya aja 8 km naik sepeda, SMA tidak ada, harus ke Tanjung Pinang. Naik dari Tanjung Pinang ke Tanjung Batu itu 8 jam naik kapal. Itu sama dengan anak saya sekolah di Australia. Saya ngantarkan dari Jakarta ke Australia terbang 8 jam. Itu sama lupanya waktu saya sekolah dari SMP ke SMA 8 jam. Nah, begitulah jauhnya dalam urutan waktu. Jadi kita berikan kemudahan di situ. Saya kira ini yang paling harus masyarakat tertarik. Lalu kalau dia sudah sekolah, tamat sekolah, sarjana ataupun bukan sarjana, pasti mau bekerja. Kita bantu. KTP Batam kita utamakan. Kalau minta pengalaman, kita ajukan pelatihan. Kita lahirkan sertifikasi, kompetensi. Oke lah Pak, saya nggak mau bekerja, saya mau berusaha. Ya kita bantu, mudah berusaha. Kita berikan bantuan-bantuan UMKM sebesar 25 juta. Kita akan lakukan pelatihan manajemen dari hulu hilir, dari produksi sampai ke keuangan. Gitu. Supaya uang yang diberikan tidak sia-sia. Kalau dia pemodal besar, kita berikan karpet merah, free of charge, mudah berinvestasi. Kalau bisa secepatnya, kita akan lakukan secepatnya. Jangan ada kalimat, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tak boleh itu. Nah itu. Kemudian mudah berobat. Udah sekolah, udah kerja, udah berusaha, tiba-tiba sakit. KTP Batam, masuk rumah sakit manapun, harus dilayani. Tidak ada kata tidak menolak.
Syarat KTP Batam, kalau ada BPJS-nya mati, kita bantu dengan Jamkesda untuk menangani persoalan ini. Supaya apa? Menyelamatkan nyawa orang. Jangan sampai ditunda pelayanannya gara-gara alasan klasik. Mereka orang miskin, mereka tidak mampu, dan seterusnya. Jadi itu wajib. Malah kita akan membuat layanan dan kesehatan itu lebih dekat ke masyarakat. Kalau ada puskesmas di kecamatan, kita akan buat puskesmas pembantu di kelurahan. Supaya apa? Supaya antara pasien dengan perawat yang dengan tenaga medis itu semakin dekat. Bersekolah sudah, bekerja sudah, berusaha sudah, berobat, alhamdulillah sehat walafiat. Masa nggak mau beribadah sih? Lalu katanya Pak, nggak mau beribadah karena masjidnya buruk, tidak nyaman, ya kita bantu. Ya. Atau kalau dia di gereja ya kita bantu. Kalau dia di kelenteng ya kita bantu. Fasilitas apa yang diinginkan dia? Pondok-pondok pesantren harus kita majukan, rumah tahfiz, kemudian majelis-majelis taklim, semua yang terlibat, imam masjid, siapa lagi guru-guru TPA, TPQ, apa semua insentif harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan jalan terakhir ini amalan bagi kami. Ya. Tidak hanya bisa bantu masyarakat, juga mudah-mudahan jadi amal jariah. Kelima ini, saya rasa ini bukan dongeng. Ya. Ini mudah kami lakukan. Anggaran Batam luar biasa tersedia dengan baik, tinggal kami postingkan yang menjadi prioritas. Ya. Kalau 5 ini jalan, itulah menuju bandar Batam Kota Madani. Dunia dapat, akhirat dapat ya Pak ya. Insya Allah, doakan. Iya. Mantap. Oke, mungkin sudah sampai di penghujung acara begitu ya. Pak Ardi, mungkin ada yang ingin disampaikan nggak Pak sebagai closing statement gitu untuk masyarakat Kota Batam Pak? Izin mungkin kameranya yang di sebelah sini Pak. Yang mana? Canon. Iya, Ya. Canon. Ah. Sahabat Go Kepri, sahabat Batam, dan tentu saja semua pemirsa yang melihat podcast ini. Saya sekali lagi merasa beruntung diberikan kesempatan menjadi wakil wali kota Batam. Tetapi Allah lah yang menjanjikan apakah orang itu berhak mendapatkan amanah atau tidak mendapatkan amanah. Maka peristiwa pilkada adalah peristiwa biasa. Yang kita harus jaga adalah kerukunan dan kita menghormati perbedaan. Bila kerukunan perbedaan itu kita anggap sebagai perjalanan demokrasi, maka mudah-mudahan perselisihan kepada masyarakat tidak akan terjadi. Itu harapan besar saya di situ, bahwa pilkada sesungguhnya adalah alat demokrasi untuk mencapai terjadinya pemimpin-pemimpin baru. Yang kedua, saya berpesan kepada sahabat-sahabat semuanya, bila berkenan dengan Nuryanto Hardi, paslon nomor 2, tentu ini adalah juga satu pilihan. Tentu tidak ada satu paksaan apapun, tidak ada apapun yang kami berikan selain kami memberikan 5M. Bukan 5 miliar, tapi 5 kemudahan. Mudah bersekolah, mudah bekerja, mudah berusaha, mudah berobat, dan mudah beribadah. Insya Allah, Batam Kota Madani kita akan jaga sebaik-baiknya. Batam yang kondusif, Batam yang maju, adil dan makmur, berbudaya, harmoni, dan berkelanjutan. Terima kasih Go Kepri. Semoga Go Kepri tetap di hati dan menjadi kawan sejati berada dalam podcast yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, luar biasa Bang Hardi, sahabat Gokepri. Mungkin udah di penghujung acara ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Hardi sudah mau main-main ke Gokepri, luar biasa. Jadi jangan lupa dukung nomor 1 berarti begitu Pak ya. Oh, kalau Nadi katakan Nadi, oh salah tentunya. Kalau Padi katakan Padi berasal dari Tanjung Batu. Kalau Nadi katakan Nadi, jangan lupa Nadi nomor 1. Ya, luar biasa. Baik, Sobat Gokepri, terima kasih banyak. Cukup sekian, Sobat Gokepri. Jangan lupa kami sampaikan sekali lagi untuk follow sosial media gokepri.com untuk mengetahui informasi seputar Batam dan Kepulauan Riau. Sobat Gokepri juga bisa akses sosial medianya dan juga websitenya. Di sana banyak informasi-informasi menarik ya seputar Batam dan Kepulauan Riau tentunya. Baik, kami akhiri. Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.